Oke, kali ini kita akan membahas judul baru. Manhwa ini menceritakan seorang pemuda yang bertransmigrasi ke dalam game gaya Tiongkok kuno dan menjadi Raja Iblis. Gimanakah keseruan dari cerita ini? Langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Cerita dibuka menampilkan pemandangan yang amat menyeramkan di sebuah penjara. Teriakan kesakitan dan uluran tangan yang ingin keluar nampak amat jelas di situ. Orang-orang itu mengutus seseorang yang bernama Bai Xingling. Mereka menganggap Bai Xingling adalah iblis hina dan juga kejam. Di sekitar situ juga ada sebuah singgasana dan di situ juga ada seseorang yang duduk di singgasana itu. Sesadarnya dia harus dikagetkan dengan bau busuk yang amat menyengat di tempat itu. Ia bertanya-tanya apakah dirinya telah bertransmigrasi. Dia juga tahu apabila ini adalah adegan final boss dari game yang ia mainkan sebelumnya. Dia membuat sebuah teknik yang membentuk layaknya cermin. Dia ingat final bossnya dipanggil seperti apa yang para tahanan tadi ucapkan. Dan alangkah terkejutnya dia setelah melihat wajahnya. Ternyata dia adalah Demon Lord Xingling, Bai Xingling. Dia tak menyangka dirinya bertransmigrasi menjadi villain terbesar. Dia juga sadar bahwa dia adalah karakter yang kejam dan dia bahkan mengendalikan 3 murid cantiknya. Demon Lord Xingling, Bai Xingling adalah villain terakhir umum dari semua rute ending dalam game tradisional gaya Tiongkok, Immortal Love. Dia menipu masternya dan memusnahkan leluhurnya. Bahkan dia berencana melemparkan masternya sendiri ke dalam tungku alkemi untuk dimurnikan menjadi ramuan manusia. Selain merahasiakan masalah dia yang telah menghabisi masternya, dia juga menggunakan mantra terlarang untuk membantai sektenya. Dia hanya menyisakan seorang junior perempuannya dan menjadi buronan dalam pelarian. Di akhir game, Bai Xingling menggunakan identitasnya sebagai Master Kuil Youluo Sekte Chengming untuk bertarung sampai mokat dengan orang terkuat dari Ring Tospet, Mu Xinlan. Bai Xingling menghabiskan 1000 tahun berkultivasi dan membayar mahal untuk nyaris melarikan diri kembali ke Sekte Chengming. Dan saat ini, Bai Xingling baru saja dengan susah payah melarikan diri kembali ke sarang lamanya. Dan ini adalah alur cerita yang mendekati final ending. Raja Iblis Xingling pada puncaknya berada pada tahap kultivasi abadi. Dan sekarang, dia telah jatuh ke dalam kondisi yang paling menyedihkan. Dia ingat dengan jelas bahwa pada titik ini, Bai Xingling di game aslinya akan segera mokat. Dia akan diracun sampai mokat oleh murid ketiganya yang paling dia percaya. Tak lama dari gumamanya, ada suara ketukan di balik pintu ruangannya. Dan ternyata itu adalah murid ketiganya. Dia mencoba memanggil Xingling. Dia juga berkata apabila sekarang waktunya minum obat. Mengetahui itu, Xingling cukup terkejut karena murid ketiganya ada di sini. Sebelumnya, murid ketiga Xingling diminta kakak seniornya untuk menghabisi Xingling dengan meracuninya. Kakak seniornya cukup yakin dengan cara ini mereka bisa menghabisi Xingling. Setelah mereka berhasil, semuanya akan berakhir. Dia pun mulai membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan Xingling. Melihat situasi yang ia alami, dia sangat yakin apabila situasi ini sangat mirip seperti game aslinya. Ya, murid ketiga Bai Xingling, Chen Xing'er. Dia telah dihasut untuk menggunakan kesempatan memberikan obat untuk menggunakan pil racun yang diberikan oleh karakter utama pria, Xiao Chen. Saat ini, dirinya adalah Bai Xingling dan Demon Lord Bai Xingling adalah dirinya. Dia belum mau mokat, jadi setidaknya dirinya tidak bisa membiarkan karakter utama Charming Horse Xiao Chen menikmati murid-muridnya. Tak lama kemudian muncul sistem tepat di hadapannya. Sistem mengucapkan selamat kepada Xingling karena telah terikat dengan sistem legendaris Great Love. Tak hanya itu, Xingling juga menerima quest oleh sistem. Sistem meminta Xingling untuk menggunakan Great Love untuk mempengaruhi Chen Xing'er secara emosional. Dia diharuskan mempengaruhi Xing'er untuk melepaskan kebenciannya sehingga dia sepenuhnya mengabdi kepada Xingling. Xingling yang mendapati sistem Great Love cukup bingung karena yang ia tahu Bai Xingling adalah Demon Lord yang melakukan segala jenis kejahatan tanpa mengedipkan mata. Meskipun ini adalah cheat umum bagi seorang transmigran, tapi menurut Xingling ini sangatlah konyol. Tapi dia mengingat sesuatu, yaitu di dalam game aslinya perkembangan niat baik dari Xing'er baru dimulai setelah kematiannya. Dengan itu, dia menyadari meskipun ceritanya sudah sampai di tahap ini, Xing'er tetap tidak tega melepaskan dirinya.
Dia juga penasaran apakah Bai Xingling menyukai Xing-Er. Ya, itu tidak penting karena Xing-Er adalah satu-satunya titik terobosannya. Dengan menggunakan kekuatannya, dia menyingkirkan semua sampah yang menghalangi jalan Xing-Er. Setelah membersihkan semua sampah itu, dia meminta Xing-Er untuk tidak perlu berhati-hati dan memintanya untuk segera mendekat. Melihat sikap Xingling, Xing-Er cukup heran. Bahkan dia berpikir apakah itu hanyalah imajinasinya. Karena pria yang selalu berada di atas orang lain, suaranya memiliki kehangatan. Xing-Er langsung bersujud dan memberikan hormat kepada Xingling. Sebenarnya dia cukup ragu untuk melakukan tindakannya, tapi dia juga harus melakukannya. Dia bergumam apabila Xiao Chen menggunakan hidupnya untuk menjamin bahwa vitalitas maternya telah terluka parah. Jadi, selama dia mengkonsumsi pil Void Soul Ether, tubuhnya akan binasa sementara jiwanya akan menyebar dan dia tidak akan berinkarnasi. Dengan sopan, dia berkata pada Xingling apabila kebun spiritual herbal yang menjadi tanggung jawab Xing-Er telah menghasilkan kumpulan spiritual herbal berusia 100 tahun lainnya. Dan saat ini, dirinya mempersembahkan kepada Xingling 9 pil magic transformation yang Xingling minta beberapa waktu yang lalu. Karena Xing-Er membawanya dengan cepat, Xingling bertanya apakah Xing-Er sudah membunyikan pil itu dengan benar. Dengan agak gugup, Xing-Er berkata bahwa dirinya tidak berani lalai. Dirinya dan tetua dari aula pemurnian darah menyempurnakan pil itu siang dan malam selama 2 bulan. Dia juga berkata kualitas pil itu seharusnya kelas 7 atau lebih tinggi. Mendengar penjelasan itu, Xingling bertanya mengapa ada cahaya 9 warna di dekat mulut botolnya. Dia juga bertanya kapan Xing-Er dan aula pemurnian darah bisa memurnikan pil kelas 9. Xing-Er beralasan bahwa itu adalah efek dari bahan tambahan. Dia mengaku bahwa dia telah menambahkan bahan tambahan dengan nada tinggi. Xingling bertanya apakah itu disengaja atau tidak. Karena itu juga, Xing-Er cukup cemas. Dia langsung bersujud dan meminta Xingling untuk tidak khawatir. Dia berkata meskipun dirinya hanya menambahkan bahan tambahan, efeknya masih sama seperti pil kelas 9 yang asli. Jika ada efek samping yang merugikan, dirinya siap menerima hukuman berat. Sambil menatap tajam ke arah Xing-Er, Xingling bergumam, keinginannya begitu besar untuk meyakinkanku supaya mengkonsumsinya. Muridku yang baik, sangat ingin masternya mau saja. Namun, seseorang yang berada dalam kondisi paling cemas adalah saat ia berada pada kondisi tertentu. Pemanasannya harus cukup agar apa yang disebut Kirat Love dapat menembus jauh ke dalam jiwa. Xingling pun langsung menggunakan kekuatannya untuk mengambil pil itu. Melihat itu, Xing-Er bertanya pada Xingling apakah dia akan segera meminum pil itu. Dia juga mengingat beberapa kenangan saat dia bersama Xingling. Karena kenangan itu juga, dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia berkata pada Xingling apabila dia tidak puas, dirinya akan membawa pil itu kembali ke dalam tugu untuk memenikahnya lagi. Dan di saat itu juga, Xingling langsung mendekat ke Xing-Er dan memegang pipinya. Dengan tegas, dia bertanya kenapa Xing-Er sangat membencinya sehingga Xing-Er ingin menghabisi masternya sendiri. Dia meminta Xing-Er untuk ikut dengannya. Sambil menangis, Xing-Er bertanya apakah masternya tidak percaya pada dirinya. Mengabaikan pertanyaan Xing-Er, Xingling memintanya untuk ikut saja dengannya dan jangan banyak bertanya karena tak ada pilihan lagi. Xing-Er pun mengikuti Xingling. Xingling tertawa puas karena dugaannya benar, karena Xing-Er benar-benar masih belum punya keberanian atau keyakinan untuk melawan. Jadi, dia bisa membalikan keadaan selama dirinya menggunakan ini untuk keuntungannya. Singkatnya, mereka kini sudah berada di basement penyimpanan darah. Nampak di situ terdapat pintu besar yang terbuat dari kerangka. Melihat itu, Xing-Er cukup terkejut. Sedangkan Xingling di sini bergumam. Dia tahu apabila di sinilah Bai Xingling menelan ramuan racunnya dan juga tempat karakter utama alias Xiao Chen melakukan serangan terakhirnya. Di game dibuat tampak lebih aman dan juga damai. Tapi sebenarnya sangat kejam jika dilihat secara langsung. Dan kerangka di dalam pintu itu adalah orang-orang dari klan Cyclops yang tinggal di Gunung Siwat besar di Nanjiang. Xingling pernah ditipu oleh klan leader Tuoba Chengyu. Dia mengalami penyiksaan yang sangat ekstrim hingga dia berpikir lebih baik dia mokat saja. Tuoba Chengyu ingin menghilangkan demonic power bawaannya. Untungnya darah iblisnya aktif pada menit terakhir dan dia berhasil lolos. Setelah demonic artnya selesai, hal pertama yang ia lakukan adalah kembali ke Gunung Siwan besar untuk membalas keramah tamahan yang ditunjukkan oleh klan Cyclops. Xing-Er tahu apabila mereka bukan hanya mengambil demonic powernya, tetapi klan Cyclops juga berkomplot melawan Xingling.
Siapapun yang pernah mengalami perlakuan seperti itu akan menjadi kejam dan acuh tak acuh terhadap dunia. Ia pikir seharusnya masternya tak harus diperlakukan seperti itu, tapi dia juga sudah diberitahu oleh kakak seniornya tentang wajah asli Xingling. Jadi, jika dirinya tidak menghabisinya kali ini, siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang akan binasa di tangannya. Xingling berkata apabila bukan ini yang ingin ia tunjukkan pada Xing tapi sesuatu yang ada di dalam. Dia pun mulai membuka pintunya dan segera masuk ke dalam. Nampak di situ ada bola kristal berwarna merah gelap yang melayang. Xing yang melihat mutiara itu cukup terkejut karena itu adalah mutiara Shadow Demon. Sebelumnya, dia diberitahu oleh murid kedua bahwa mutiara Shadow Demon dapat memantau setiap gerak-gerik seseorang dan memberikan umpan balik atas keinginan pemiliknya. Dia juga berkata apabila mutiara Shadow Demon yang ada di kamar Xing dibuat oleh master mereka dan mereka telah dipantau sejak mereka bergabung dengan sekte. Sambil mendekat ke Xing dia menegaskan apabila mereka bukan murid tetapi alat yang diikat dan hanya bisa disentuh oleh master mereka sesuka hatinya. Xing bergumam heran karena kakak keduanya menyuruhnya untuk berpura-pura tidak tahu tentang keberadaan mutiara itu. Tetapi sekarang Xingling malah menunjukkan hal itu pada dirinya. Xingling meminta Xing untuk melihat baik-baik apa yang ada di depannya. Xing pun menuruti apa yang Xingling katakan dan nampak di situ mutiara-mutiara itu mulai menampilkan suatu gambar hingga pada akhirnya menampilkan seorang anak perempuan yang menangis. Di tengah itu juga ada dua orang dengan membawa pedang cukup kesal pada anak itu. Mereka kesal karena dia terus menangis karena sudah muak. Salah satu dari orang itu memutuskan untuk menghabisi anak itu. Tapi mereka berdua secara mengejutkan menerima serangan instan yang langsung menghabisi mereka. Seseorang yang telah menyelamatkan anak itu mulai mendekat dan ternyata itu adalah bayi Xingling. Dan anak kecil itu juga adalah Xing Melihat penyelamannya, Xing kecil bertanya apakah Xingling adalah seorang dewa. Dia meminta Xingling untuk membantu ibu dan juga ayahnya. Namun Xingling berkata, dewa mengabaikan manusia. Setan tidak meninggalkan yang hidup. Dengan lembut dia memegang pipi manis Xing kecil dan mengajaknya ikut bersamanya. Sambil menangis, Xing kecil bertanya pada Xingling, mau kemanakah mereka? Xingling pun menjawab ke rumah. Menyaksikan itu semua, Xing memanggil masternya dan Xingling berkata pada Xing Xing aku memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Murid-muridku juga secara alami akan menjadi sasaran banyak orang. Dan mutiara Shadow Demon ini hanyalah satu-satunya taktikku untuk melindungimu saat kau dalam bahaya. Mendengar pernyataan Xingling cukup terkejut. Ia bertanya apakah masternya selalu menggunakan mutiara itu untuk melindungi mereka, bukan memantau mereka. Xingling pun menjelaskan tentang pertanyaan Xing Aku telah dengan sengaja memperlakukanmu dengan tidak baik selama ini. Dan semua orang di dunia tahu bahwa kau mempunyai alasan untuk membenciku. Jika aku mokad tanpa sengaja, kalian bertiga masih punya alasan untuk berdiri di pihak musuh. Dan jagalah dirimu tetap aman. Akan lebih baik jika aku bisa menjaga rahasia ini selamanya. Tapi kau sudah memutuskan untuk menghabisiku. Sudahlah. Selama Xing aman, yang lainnya tidak penting. Mendengar perkataan Xingling yang sangat menyentuh hatinya, Xing pun menangis dan langsung lari memeluk Xingling. Dengan air mata dan rasa penyesalan yang besar, dia meminta maaf pada Xingling. Dia juga mengaku bahwa apa yang ia lakukan adalah salah. Dia berkata seharusnya dirinya tidak mempercayai perkataan orang lain. Ia merasa sangat bodoh. Dia sangat menyesali kesalahannya. Dia berujar seharusnya dirinya sudah tahu sejak awal bahwa masternya adalah orang terbaik di seluruh dunia. Dia terus meminta maaf pada Xingling. Dia juga mengaku sebenarnya dirinya sangat mencintai masternya. Sedangkan Xingling yang tahu rencananya berjalan dengan baik, dia cukuplah senang. Di saat itu juga muncul notifikasi yang memberikan selamat karena berhasil menyelesaikan quest. Hadiah yang bisa didapatkan Xingling adalah 500 poin dan juga golden treasure chest 1. Xingling sendiri juga tak menyangka karena questnya selesai. Dia tak menduga apabila ini juga dihitung sebagai menggunakan great love untuk mempengaruhi emosi Xing Xingling tak mampu untuk berpikir banyak, tetapi demi bertahan hidup, dirinya harus mengubah jalan cerita kematiannya yang telah ditentukan. Kesetiaan Xing adalah faktor yang sangat diperlukan untuk itu. Dia pun berkata pada Xing apabila dirinya tak mengerti dengan perilaku Xing ini. Dia bertanya siapakah bajingan yang membujuknya melakukan hal ini. Dengan hormat Xing memberitahu Xingling apabila orang yang berada di balik ini semua adalah murid langsung
Kuil Yingwei. Xiao Chen, dialah yang menabur perselisihan antara Xingling dan juga Xing Dia bahkan menggunakan kata-kata manis untuk menyihir kakak keduanya dan menciptakan keretakan hubungan antara guru dan murid. Dia mengaku bahwa semua yang terjadi hari ini adalah karena Xing ditipu oleh Xiao Chen. Xing meminta maaf dan dia juga meminta Xingling untuk memberikan hukuman berat pada dirinya. Intinya, dia tidak mau Xingling mengusirnya dari sekte. Dengan lembut Xingling berkata bahwa dia akan memberikan kesempatan kedua pada Xing dan dia meminta Xing untuk membantunya. Dengan itu juga semua dosa Xing bisa ia ampuni. Dengan semangat Xing siap menerima perintah masternya. Latar kini berganti di kuil Yaoluo, sekte Chengming. Terlihat dari kejauhan ada dua orang yang tengah berdiri di depan kuil. Dan ternyata itu adalah karakter utama di game aslinya, Xiao Chen. Di situ dia berbincang dengan seseorang yang bernama Tantai. Dia bertanya mengapa Xing belum keluar juga. Ia berpikir mungkin Xingling sudah menyadari ada yang janggal. Atau dengan kata lain, Xing telah ketahuan. Tapi Tantai, yang ternyata adalah murid kedua Xingling, itu berkata apabila sesuai perjanjian Xing dan dirinya, entah Xing berhasil atau tidak, dia akan memberikan kabar padanya sesegera mungkin. Karena sekarang masih belum ada kabar, itu berarti rencananya masih dieksekusi. Xiao Chen rasa ini semua tak akan berhasil, jadi dia berniatan untuk memeriksanya sendiri. Karena tidak boleh ada kesalahan sama sekali dalam misi ini. Mendapati itu Tantai langsung menodongkan pedangnya. Dia meminta Xiao Chen untuk tidak gegabah, karena di luar Broad Strength itu dipenuhi dengan pembatas yang menakutkan. Dan hanya Xing saja yang diizinkan untuk masuk. Jadi jika Xiao Chen ingin masuk, dia hanya akan menyerahkan nyawanya sendiri. Karena itu juga tak ada pilihan lain selain menunggu semua itu di sini. Tapi tak lama dari itu Xing pun tiba di tempat itu. Melihat Xing kembali, Xiao Chen cukup senang. Ia berkata bahwa dia sangat khawatir dengan kondisi Xing dan dia juga mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Xing Tapi Xing diam saja, tidak menerima jabatan tangan yang diulurkan oleh Xiao Chen. Bahkan Xiao Chen sendiri kena mental karena Xing tak mau berjabat tangan dengan dirinya. Padahal dia sudah banyak membantu Xing selama bertahun-tahun. Tapi hanya memegang tangannya sebentar saja tidak boleh. Tante yang khawatir bertanya kondisi Xing dan ia juga bertanya apakah dia berhasil. Kenapa dia tidak memberitahu sesuai dengan perjanjian mereka. Xing berkata bahwa dia berhasil. Mengetahui rencana mereka berhasil, Xiao Chen cukup senang. Dia bergumam, semenjak aku berusia 12 tahun, aku sudah menyamar di sekte iblis Chengming selama total 10 tahun penuh. Sekarang aku akhirnya melenyapkan raksasa demonic pet yang namanya dikenal di seluruh benua. Aku pasti akan menjadi terkenal di antara rektor pet di masa depan. Dengan sandiwara yang sudah ia buat dengan Xingling, Xing berkata apabila iblis sombong karena percaya bahwa dia telah mengendalikannya sejak lama dan meminum pil Void Soul Ether-nya. Dia juga menjelaskan kondisi Xingling saat ini apabila emosinya saat ini sangat berfluktuasi. Dia takut menunjukkan kelemahannya dan itu sebabnya dia tidak berani memberikan kabar. Dengan semangat, Xiao Chen meminta mereka untuk tidak terburu-buru karena pil racun itu secara pribadi dibeli masternya dari pasar gelap menggunakan sejumlah besar emas. Dia menjelaskan jika mereka menunggu selama 7 hari hingga racun mencapai puncaknya. Bahkan orang terkuat di kedua pet tak mampu melarikan diri dari takdir kematian tubuh dan kehancuran jiwa. Tiante berkata bahwa mereka bukan berarti tidak bisa menunggu selama 7 hari, tapi dirinya ragu dan berharap Xiao Chen bisa menjelaskannya. Meskipun masternya melakukan kejahatan tak terhitung jumlahnya, sepertinya dia tidak punya keluhan apapun dengan Xiao Chen. Jadi, kenapa Xiao Chen setuju untuk bekerja sama dengan mereka dan bahkan menyarankan menggunakan pil racun yang begitu kejam? Xing membenarkan pertanyaan Tantai karena Xiao Chen sangat antusias tentang hal itu. Dengan percaya diri, dia berkata dia tidak tahan melihat iblis itu menodai dan menindas mereka berdua untuk waktu yang lama dan ingin menyelamatkan mereka berdua dari lautan api. Dia juga bertanya tidakkah mereka berdua memahami perhatiannya pada mereka. Dengan gemetar dan merangkul Tantai, Xing bertanya apakah Xiao Chen sejak awal dia melakukan itu semua demi mereka berdua. Mendapati itu, Xiao Chen mencoba untuk meluruskan, tapi Tantai langsung memberikan tatapan tajam ke arah Xiao Chen. Dia kemudian meminta untuk mengakhiri ini semua dan bertemu lagi selama 7 hari karena ia rasa sekarang sudah terlalu larut. Dengan itu juga, Xiao Chen berpamitan pada mereka berdua. Di sini, dia juga cukup heran dengan sikap wanita yang berubah-ubah.
Sepertinya Xiao Chen, tante meminta Xing Er untuk berkata jujur padanya. Ia bertanya apakah Xing Er sangat sedih. Xing Er bertanya pada tante, apakah dia pernah berpikir bahwa master mereka mungkin tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Ia pikir mungkin dia sedikit kasar pada mereka, tapi dia tidak akan pernah menyakiti mereka. Tantai pun menjawab apakah Xing Er masih belum cukup dengan bukti yang Xiao Chen bawa. Itu sudah membuktikan bahwa Bei Xingling hanya melihat mereka sebagai bahan-bahan untuk boneka-boneka manusianya. Bahkan jika tindakan jahatnya dibiarkan, mereka tidak bisa memaafkannya hanya berdasarkan fakta itu. Sedangkan di sisi Xingling, dia sengaja membiarkan Xing Er mengelur waktu untuknya mengatur napas. Ia pikir Xiao Chen dan juga Tantai pasti tak akan bisa mengetahui sejak awal bahwa Xing Er telah berpihak padanya. Dan sekarang dia ingin melihat hadiah yang sistem berikan padanya. Nampak di hadapan Xingling muncul sebuah peti harta yang berwarna emas bersinar. Ia cukup kagum karena peti harta ini sangat mirip dengan game aslinya. Dia pun membuka peti itu dan muncul beberapa hadiah yang bisa dipilih salah satu dari hadiah itu. Di situ ada Adjustable Divine Rod, sebuah alat yang menyerupai tongkat yang aneh. Deskripsi menjelaskan apabila benda itu dibuat secara pribadi oleh pendiri sekte Hehuan, benda itu efektif melawan kultivasi wanita hingga tahap kultivasi yang sama. Kemudian ada Bedroom Sutra, The Art of Sex. Deskripsi menjelaskan bahwa ini adalah teknik ilahi yang dibuat oleh tetua leluhur pertama dari sekte Huanxi yang mampu memperkuat bagian tubuh tertentu untuk sementara. Dan yang terakhir adalah Demon Lord Cultivation Stack Reversion Experience Card. Kartu itu bisa membalikkan ruang dan waktu untuk memungkinkan host kembali ke tahap kultivasi apapun. Melihat dua item yang cukup aneh itu, Xingling cukup heran. Ia cukup penasaran apakah itu benar untuk kultivasi demonik. Tapi ia rasa itu sebenarnya untuk kultivasi manusia. Mengabaikan dua hadiah aneh itu, Xingling pun memutuskan mengambil hadiah yang terakhir, kartu pengalaman yang memungkinkannya untuk kembali ke tahap kultivasinya yang sebelumnya. Dengan kartu ini, dia berpikir bisa mengembalikan kultivasinya ke saat Bei Xingling berada di puncak tahap immortal Ization. Dan ya, bersambung. Gimana? Seru apa tidak? Ya, meskipun masih di tahap pengenalan beberapa karakter, tapi drama dan juga misteri di balik cerita ini cukuplah seru, terutama desain dari karakternya. Waduh.